Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube Jengperi. Selamat beraktivitas semuanya. Perkenankan pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi informasi tentang pengusulan berkas penilaian angka kredit guru golongan 4B ke atas, khususnya terhitung 1 April 2020. Informasi ini akan kami share kepada teman-teman. Ini mengacu pada surat edaran dari Kemdikbud, yaitu LPMP Jawa Timur tertanggal 9 Maret 2020. Pengajuan berkas usul penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional guru golongan ruang 4B ke atas di Provinsi Jawa Timur itu diajukan melalui aplikasi Sistem Informasi Penilaian Angka Kredit Guru yang disingkat SIPAK Guru. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, khususnya guru, kepala sekolah atau pengawas golongan 4B yang ingin mengusulkan ke 4C ke atas, maka selain berkas-berkas secara hardware sudah siapkan, maka Bapak Ibu juga menyiapkan soft filenya. Nah, gunanya untuk apa? Yaitu untuk menginput data pada si Pak Guru tadi, yaitu Sistem Informasi Penilaian Angka Kredit Guru. Nah, untuk itu sekarang kita siapkan dulu data usulan kita ya, data usulan kita. Jadi usulannya kita siapkan filenya. Nah, kemudian kita buka misalnya di lampiran 1 kita buka. Nah, setelah kita buka file ya, file berkasnya ini, Bapak Ibu juga menyiapkan file dari pak terakhir. Jadi bisa difoto atau di dalam bentuk PDF. Tapi sebaiknya bentuk Word ya, karena nanti untuk input data tinggal copy paste. Nah, selanjutnya kita langsung ke alamat LPMP Jatim Net Pak Guru, yaitu alamatnya bisa Bapak Ibu catat ya, https LPMP ya, LPMP Jatim Net Pak Guru. Ini benar, ini sudah Net Pak Guru, ini sudah ada kebetulan. Langsung kita enter. Sambil menunggu kita siapkan berkas-berkasnya, terutama yang belum terdapat pada file itu ya. Kita siapkan. Agak lama ini loadingnya ini, mungkin karena jaringannya kurang bagus, tapi ini sudah di title of the document ini memang sudah menuju aplikasi si Pak Guru, Sistem Informasi Penilaian Angka Kredit Guru ya. Mohon maaf ada agak lama ini. Kita tutup kalau yang lain supaya enggak mengganggu loadingnya.
Jadi mekanisme pengusulan penilaian angka kredit jabatan guru 4B ke atas sekarang terhitung 1 April 2020 itu kita tidak hanya sekedar mengirimkan berkas secara hard copy, tetapi melalui soft copy kita juga harus diinput dari aplikasi si Pak Guru ini sudah terbuka. Nah, sekarang di sini ada 2 opsi, di yang merah dan biru. Kalau belum punya akun, maka langsung klik ini. Tentunya kalau akan mengirim berarti belum punya ya, kita klik ini aja, belum punya akun. Nah, Bapak Ibu bisa langsung isi ini ya. Di sini ada gelar depan, nama tanpa gelar, kemudian gelar belakang. Setelah itu NIP, tidak ada kesulitan. Kemudian nomor HP yang aktif, ini penting karena nomor HP dan email yang aktif ini nanti akan jadi sarana komunikasi antara tim penilai dengan kita, dengan apa kekurangannya atau apa kita mau konsultasi apa. Kemudian password ya, passwordnya terserah Bapak Ibu, nanti yang mudah diingat, nanti disimpan, diketik 2 kali. Setelah itu baru kita ke Captcha ya. Kode Captcha ini kalau kesulitan itu kita ganti, kalau sudah gampang langsung saja. Nah, kode Captcha ini antara huruf kapital dan huruf kecil ini harus teliti ya agar cepat bisa daftar. Nah, setelah selesai pengisian input data identitas dari nama sampai dengan password tadi, langsung kita klik daftar. Nah, kebetulan karena yang saya sudah daftar, jadi kita akan langsung login. Jadi kita kembali ya, karena sudah daftar maka login. Untuk login Bapak Ibu itu menggunakan NIP ya, NIP kita. Password itu adalah password yang kita input tadi. Nah, kebetulan yang saya sudah tersimpan di sini. Kemudian untuk Captcha jangan lupa untuk huruf kapital dan huruf kecilnya kita harus benar-benar teliti agar cocok dan segera bisa login ya. Ini M kapital, T terus G, D, I, X. Nah, kita coba. Kata harus sama dengan, berarti tadi ada kesalahan, kita ganti ya, kita ganti E 2N 94H. Nah, setelah kita berhasil login, di sini ada buat pengiriman berkas baru ya. Kalau baru daftar otomatis pengiriman berkas kan belum terupdate, jadi nanti kita membuat pengiriman berkas baru. Untuk ini riwayat pengiriman berkas apabila kita sudah mengirim berkas secara file atau input data atau pengiriman melalui pos. Kemudian kalau mau password di sini, kemudian keluar aplikasi. Nah, kita buat pengiriman berkas dulu. Nah, di sini sudah langsung tertulis nama dan gelarnya ya, karena sudah kita input pada waktu kita registrasi atau pada waktu kita daftar. Tapi ada beberapa data yang belum diinput, maka kita input tempat lahir ya, langsung ya. Magelang misalnya, alamat rumah, dusun Naga, RT RW 0302, Desa Ketawang Karai. Nah, Ketawangkarai ya, Desa Ketawangkarai,
Nah, untuk kecamatan ini sudah tinggal klik aja, nanti ada yang cocok kita langsung klik. Kecamatan Ganding, pendidikan terakhir, disesuaikan dengan pendidikan terakhir Bapak Ibu. Jurusannya adalah PBSI, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kemudian pangkat golongan kita 4B ya. Kemudian TMT, 4B nya kapan? Ya, saya 4B nya kebetulan pada tahun 2016. Jadi tahun 2016 bulan April kebetulan saya, tanggal 1. TMT jabatannya juga sama ya, tahun 2016 bulan April tanggal 1. Nah, di sini ada MKG lama. MKG itu masa kerja golongan. Nah, untuk mengetahui masa kerja golongan, kita lihat di berkas yang sudah kita siapkan tadi ya. Ini MKG yang lama 20 tahun 6 bulan. Kita cek lagi. Di sini karena tahun berarti ini 20 bulannya 6 bulan. Atau 06 juga bisa. NUPTK-nya kita cari di file yang sudah kita sediakan. NUPTK kita copy paste, tempel. Kemudian nomor seri karpek, seri karpek. Mana seri karpek ini ya? Kemudian NRG ada juga di situ. NRG. Nah, kebetulan tidak ada, Bapak Ibu bisa cari di ini. Saya kebetulan menyimpan di file ini, di dokumen, di registrasi. Nah, di sini saya punya data, jadi harus disiapkan ini NRG, NUPTK. Kemudian ini saya kebetulan sudah menyiapkan juga di file yang lain. Copy, paste, data tempel. Jenis guru kelas, karena saya dulu berangkatnya guru kelas, tugasnya sebagai kepala sekolah. Bisa jadi ada yang pengawas ataupun guru. Kemudian unit kerjanya, nama SD-nya saya SDN Tawang Karai 1, Tawang Karai 1. Kemudian jenis unit kerja di tingkat, ada yang SD, ada yang SMP, ada TK ya. Alamat dari SD tersebut, Jalan Mandala nomor 6, Tawang Karai. Kecamatannya Ganding sudah ada. Kemudian nomor, nah seperti yang saya bilang tadi, nomor surat pak terakhir. Jadi harus menyiapkan nomor surat paknya. Jadi paknya disiapkan dulu. Kebetulan saya tidak menyiapkan dalam bentuk foto, tapi saya sudah ada ini secara manual. 835 garing 158 garing 435 titik 101 garing 2015.
Ini paknya 2015 saya, tapi SK-nya itu 2016. Masa penilaian awal pada pak lama. Pada pak lama itu saya 2011. Bisa dilihat di pak juga ya, 2011 bulan April, tanggal 1 pak lamanya. Kemudian masa penilaian akhir ya, masa penilaian akhir pada pak itu 30 Juni 2015. Jadi 2015 Bapak Ibu, untuk datanya akurat harus dilihat di paknya ya, bulan Juni tanggal 30. Nah, kemudian nomor surat pengantar dari dinas atau cabang dinas. Jadi sebelum berkas itu dikirim ke Surabaya, setelah kita siapkan, kita minta rekomendasi ke dinas pendidikan. Nah, nomor surat pengantar yang sudah saya dapatkan adalah nomor 800 garing 07 garing 435 titik 101 titik 5 garing 2020. Nah, tanggal suratnya juga ada di situ. Tanggal suratnya 3 Januari 2020. Januari. Tanggal 3 Januari. Nah, instansi yang penerbit surat adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sumeneb. Nah, baru setelah selesai kita klik selanjutnya. Nah, sekarang Bapak Ibu, setelah selesai kita input data pribadi, ini biodata guru, maka kita menuju ke data PIKI. PIKI itu singkatan dari publikasi ilmiah dan karya inovatif. Nah, teman-teman pastinya sudah siap ya tentang data-data tersebut melalui file yang sudah disiapkan seperti ini ya. Nah, ini PIKI ya, publikasi ilmiah dan karya inovatif. Nah, jadi teman-teman kita tinggal copy paste dari yang ada di sini. Misalnya ini ya, judul penelitiannya apa ya, kemudian penelitian tahun berapa gitu ya. Semua ini harus terisi, volumenya satu eksemplar, maksud saya seperti itu. Nah, itu adalah untuk data PIKI yang harus kita input. Kemudian kalau sudah ini tentang jenis penelitian ilmiah dan karya tulis. Selanjutnya, nah setelah selesai itu cetak dokumen penyerta serta baca petunjuk penempatannya ya. Jadi ada lembar koreksi dicetak dan diletakkan di dalam map berwarna biru. Kemudian ada lembar biodata, cetak lembar data diri, dicetak dan diletakkan di lembar koreksi. Kemudian yang PIKI, lembar PIKI itu dicetak dan diletakkan di bawah lembar biodata. Ini sudah ada urutannya seperti ini. Kemudian halaman sampul seperti itu. Jadi kita beri contoh ya, lembar koreksi. Nah, ini akhirnya lembar koreksi ini berisi berkasnya daftar usulan pak, kemudian surat hasil penilaian angka kredit atau HAPA, pak terakhir, SK kenaikan pangkat dan seterusnya.
Nah, nanti ini kita print out. Kemudian yang kedua, ini diberi map berwarna biru. Nah, kemudian cetak lembar data diri. Dari input data tadi sudah masuk semua di sini, sudah ada kode QR-nya, kemudian kita print out. Setelah print out, nanti diletakkan di lembar koreksi di bawahnya ini. Selanjutnya cetak lembar data Piki. Nah, di sini daftar Pikinya ya. Daftar Pikinya di sini judulnya apa? Sudah, karena tadi belum sempat diinput ya, jadi ini kosong. Jadi makanya Bapak Ibu silahkan input selengkap mungkin agar semuanya juga lengkap. Kemudian halaman sampul, kita klik halaman sampul. Nah, ini adalah sampul, juga kita print out. Halaman sampul ini berisi alamat PO Box LPMP Jawa Timur dan berkode QR, dicetak dan ditempelkan di sampul berkas sebagai pengganti alamat tujuan. Nah, selanjutnya tahap akhir. Tahap ini merupakan tahapan final sebelum berkas dikirim. Klik simpan data, kirim berkas agar berkas Anda masuk ke dalam database, dan silahkan mengirim berkas sesuai dengan ini. Simpan data, diklik di sini baru selesai. Nah, setelah itu sudah lengkap antara biodata, covernya, kemudian daftar Pikinya, semuanya sudah selesai, maka siap dikirim melalui pos. Nah, setelah dikirim melalui pos, kita tunggu perkembangannya melalui login tadi, yaitu kita kembali ke halaman awal ya, kembali ke menu utama, langsung kita cek di riwayat pengiriman berkas, misalnya ini ya. Nah, ini nomor 1 angkat golongan sudah, golongan ruang, status berkas belum sampai LPMP. Nah, berarti berkasnya belum diterima. Kita sudah ngirim secara soft copy, tetapi berkas secara hard copy belum diterima, seperti itu. Nah, nanti kalau sudah diterima, otomatis di sini akan ada perkembangan selanjutnya bagaimana bisa di follow up dengan akun si Pak Guru. Nah, kalau ini nih sudah mengirim berkas. Nah, sekarang kembali ke menu awal, kita coba klik ya. Harus nah, ini jadi seperti itu ya kira-kira cara login si Pak Guru Asto Sistem Informasi Penilaian Angka Kredit Guru golongan 4B ke atas yang terhitung mulai 1 April 2020. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Bapak Ibu guru, kepala sekolah dan pengawas yang ingin mengajukan penilaian angka kredit golongan 4B ke atas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.